Oke, baik. Kita mulai pertemuan kita kali ini membahas tentang direct Fourier ya. Mungkin akan kita bagi dalam 4 slides, dalam 4 part. Yang pertama, kita mulai dengan pengantar fungsi periodik dulu ya. Nah, kita lihat di sini catatannya saya ambil dari buku ini Advanced Engineering Mathematics edisi ke-6 karangan Kaistrot ya, dari Macmillan International Higher Education. Oke. Kita lihat yang pertama ya. Jadi sebelum kita masuk ke direct Fourier untuk menganalisis fungsi atau fenomena yang bersifat periodik ya, alat matematiknya direct Fourier ya. Kita bahas dulu apa itu fungsi periodik. Kita tahu kalau kata periodik kan artinya periode berulang-ulang. Kalau dalam satu hari satu malam periodenya 24 jam. Satu minggu 7 hari. Terus gitulah ya. 1 tahun 12 bulan. Dan sekarang bulan apa nih? Maret. Maka 12 bulan dari sekarang Maret lagi. Ya, begitu ya. Jadi berulang-ulang. Nah, fungsi periodik. Sebuah fungsi fx dikatakan periodik jika nilai-nilai fungsi fx itu berulang dalam interval yang reguler, interval yang tetap dari variabel bebas fx. Nah, interval reguler di mana fungsi ini terus berulang dinamakan periode dari osilasi atau pengulangannya. Contoh seperti ini. Kalian lihat ini suatu gelombang periodik fungsi fx yang kita nyatakan dalam sumbu xy ya, y sama dengan fx dari pangkal sumbu 0,0. Kita lihat bergerak ke sini. Kemudian dari mana? Mulai lagi ya. Dan kelihatannya kalau titik ini yang kita jadikan startnya, ini, maka dia akan berulang pada satu periode seperti ini. Atau misalnya kalian mulai dari sisi ini. Jadi dari buku ini diberikan dari sini ya. Sampai ini. Ini satu periode. Maka berikutnya dia akan kembali lagi seperti sebelumnya ya. Ini satu. Ini adalah contoh fungsi periodik. Dan ini apa nih? Simpangan maksimumnya dari sumbu X adalah amplitude-nya. Kita lihat lagi contoh yang basic dan simple dalam direct Fourier itu nanti menggunakan sinus dan cosinus, suku sinus dan cosinus. Kita punya fungsi y sama dengan a sin nx. Sinus periodenya berapa? 360 derajat. Satu putaran lingkaran kan 360 derajat atau 2pi ya. Itu kalau sin x. Jadi kalau sin nx periodenya berapa? Kalau sini ada n-nya. 2pi per n. Atau 360 dibagi n. Jadi kalau n-nya di sini 2, sin 2x, berarti periodenya berapa? Ya, jadi 180. Kalau sin x saja, 360. Nah ini. Ini, kalau n-nya 1, ini a-nya berapa? A-nya amplitude-nya ya. A-nya ini 1, M-nya juga 1, maka 360 per 1. Maka siklusnya satu gelombang periodik adalah 2pi. Ya. Periodenya 2pi. Jadi ini interval. Ini gelombangnya akan terus berulang-ulang kembali lagi pada nilai yang sama setiap interval 2pi. Untuk B misalnya, Y sama dengan sinus 2x. 5 kali sin 2x. Periodenya berapa? 180 karena 360 dibagi 2. Amplitude-nya 5. Berarti simpangan di sini 5, dari sini ke sini negatif 5. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini satu gelombang fundamentalnya ini diraih pada interval dari 0 sampai pi atau 480 derajat. Kita lihat lagi
secara umum kalau A sin NX tadi ya sudah kita awali. Kemudian untuk grafik cos A cos NX. Kalau cos periodenya sama. Cos X juga 360. Jadi kalau cos NX sama seperti sinus, karakteristiknya sama. Coba kalian sebutkan ini nomor satu. Berapa amplitude? Yang satu, 3. Periodenya berapa? Ya, berapa periode? 72 ya, 360 dibagi 5. Jadi kalau nomor satu kalian berusaha gambarkan, satu gelombang sinus dari pangkal 0 ini kan begini ya, satu siklusnya. Biasa 360, sekarang jadi berapa? 72 derajat. Ya, kalau dalam derajat. Maka ini tengahnya dibagi 2, 36. Bagi 2 lagi, 18, terus bagi 2. Jadi enak kita bagi 2 tengah gitu ya. Kemudian di sini maksimumnya 3, minimum negatif 3. Dan ini terus berulang. Kalau dua gelombang tercapai berapa? Berarti di berapa nih? 72 dikali 2. 144. Berarti kalau dikatakan 5 sin 5x, maka dalam periode 360 derajat ya, dalam interval 0 sampai 360 derajat atau 2pi, terjadi berapa gelombang? Terjadi berapa kali gelombang pengulangan? 5 ya. 5 kali 5 wave ya. 5 pengulangan gelombang. Ini sama juga. Ini berapa periodenya nomor 2? 360 dibagi 3, 120. Kalau ini agak sedikit unik. Berapa dia nih? 30. Oh. N-nya berapa? 2 atau setengah? Kan kalau 2-nya di bawah, per 2, setengah. Berarti 360 dibagi setengah, berarti 720. 720 itu agak landai. Ini satu. Jadi kalau kita mau buat, dia agak ketarik panjang begini. Ya kan? Tertarik dia di sini. Di sini berapa? 360, di sini 720 untuk setengah. Kalau di kalkulus 1 kita bahas ini pada transformasi kurva, stretch, apakah dia dicerminkan, ditarik, dikompres, kan itu ya dulu di kalkulus 1. Oke, kelihatannya ini tidak ada masalah. Semuanya kita sudah gampang. Nomor 8 berapa? Periodenya. Sama ya. 360 dibagi 2 per 3. 360 dikali 3 per 2. Ini 180. 540. Ya. Jadi satu wave sinus 540. Seperti itu ya. Sinus dan cosinus simple. Nah, harmonik. Sebuah fungsi fx terkadang dinyatakan sebagai deret dari sejumlah komponen sinus yang berbeda. Komponen dengan periode terbesar itu berarti n-nya kecil atau n-nya besar. Misalnya n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3. Apa arti komponen dengan periode terbesar? Misalnya dia ada sin x, sinus 2x, sin 3x. Dari 3 ini mana yang periodenya terbesar? Sin x. Jadi kalau n-nya 1, maka dia perbesar. Ya gitu ya. Jadi kita katakan komponen dengan periode terbesar disebut apa? Harmonik pertama. Atau juga disebut gelombang fundamentalnya. Ya. Kita lihat lagi di sini. Berarti kalau A1 kali sin X, inilah the first harmonic or fundamentalnya. Ya. Kalau sin 2X berarti harmonik kedua. Ini harmonik yang ketiga dan seterusnya. Oke. Jadi secara umum jika kita punya Y sama dengan N sin NX, itu adalah harmonik ke berapa ya? Harmonik ke N ya. Dengan besar amplitudenya berapa? Adalah AN. Ya. Dan periodenya berapa? 360 dibagi N. Gitu ya. Oke, kita lanjut.
fungsi periodik tapi yang non sinusoidal, tidak nggak sinus nggak kosinus tapi dia periodik. Ini adalah fungsi periodik lain tapi yang sifatnya non sinusoidal. Nah, kita tadi telah melihat konsep fungsi periodik melalui gelombang kurva sinus atau kosinus, tetapi suatu fungsi bisa juga dikatakan periodik walaupun tampilan gelombangnya ternyata tidak mirip seperti gelombang sinus atau gelombang sinusoidal. Contoh seperti kasus ini, gambar A. Pada kasus ini sumbu X-nya menyatakan apa? Skala waktu. Ini X-nya misalnya time, waktu ya. Dalam satuan milidetik atau milisecond. Y-nya ini fungsi ft. Kalian lihat ada nggak perulangan? Ada. Ini dia berulang pada interval berapa? Ini kan dari sini turun sini sampai sini, terus ini enggak ya, enggak langsung ya. Ini mulai lagi muncul di sini, hilang, muncul lagi di sini, berulang lagi, terus muncul lagi di sini. Nah, kelihatannya ini periodik dan periode berapa? 8 milisecond. Ini satu apa ya, periodik. Kita lihat lagi ini. Nih. Periodik ya. B dan C. Periodenya dimulai di mana? Kalau kita start dari sini, kita start dari ini sampai sini, apa sampai sini? Enggak ya. Ini dia. Berarti periodenya 6. Kalau dia milisecond, milisecond. Kemudian ini kelihatannya seperti sini ya, karena dari sini ke sini terus berulang lagi begitu. Maka periodenya 5 milisecond. Ini juga periode, tapi dia sifatnya apa? Non sinusoidal. Ya, tidak seperti sinus atau kosinus tadi. Clear ya? Kita lihat deskripsi sekarang, analitik dari fungsi periodik. Nah, sebuah fungsi periodik dapat disajikan secara analitik dalam banyak kasus. Analitis itu maksudnya bisa dinyatakan persamaannya, yaitu apa? Bisa dideskripsikan persamaan matematiknya ya. Coba tengok ini. Ini fungsi periodik start dari sini sampai sini ya, 6 ya. Boleh kita tulis fx berapa ini? Pertama, fungsi ini dari sini sampai sini. Kemudian ini. Dia dua nilai yang berbeda. Jadi kelihatannya dari 0 sampai 4, apa fungsinya? Fx-nya sebenarnya berapa? 3. Kan konstan ya, 3. Titik koma, di sini kita batasi di mana dia dari berapa? 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Terus kita lihat dari 4 sampai 6 nilainya 0. Sini. Nah, 0 sampai 4 ya. Kemudian di sini 4 sampai 6. Ini adalah contoh dari apa? Inilah yang dinamakan dengan deskripsi analitis dari suatu fungsi periodik. Jadi kita cari persamaan matematiknya jika bisa. Kalau ini juga gampang. Kita lihat tadi, oh ini yang tadi ya. Nah ini. Oke ya. Terus, jangan tengok lagi. Nah kita tulis seperti ini, periodenya 6. Jadi nanti kita tulisnya begini. Fx ini sama dengan apa? Ini kan fx. Fx itu boleh dinyatakan sebagai fx tambah t. Periodenya t. Jadi kalau t-nya 6 berarti fx tambah 6. Ya, berulang ya interval 6. Kita lanjut contoh lagi. Ini gimana? Nah, ini kayaknya garis saja. Kalau persamaan garis kan mudah. Garis lurus, linear. Persamaan garis lurus y sama dengan apa kalau y? Mx tambah c ya. M itu kan gradien. C itu titik potong dalam sumbu y. Ini namanya y-intercept. Titik potong dan sumbu y. Kalau kita lihat yang ini pertama, nih, dia memotong sumbu y di titik apa? 0 ya. Berarti c-nya 0. Jadi yang tinggal cuma
X saja karena pangkal koordinat. Oke, M-nya berapa? M itu apa? Gradien kan, kalau lurus panjang Y dibagi. Oke, dari sini ke sini segitiganya panjang Y-nya berapa? Delta Y-nya 2, delta X-nya juga 2. Jadi kalau itu 2/2. 1, berarti persamaannya ini langsung Y sama dengan X. Ya, kita lihat lagi yang kedua. Nih, nih. Yang kedua sekarang. Kan dua nilai. Ini sama dengan apa? MX tambah C. Cari M-nya dulu. Ini delta delta X-nya berapa? 4 ya. Dari 2 ke 6 kan 4. Tapi ini tetap 2. Oke, berarti M-nya berapa? M-nya 2/4. Setengah. Setengahnya minus atau plus? Ayo dong. Naik atau turun garisnya? Kan kalau turun kan sliding turun ke bawah kan negatif. Jadi dua kasih min aja sini. Jangan setengah karena garisnya turun. Berarti ini Y sama dengan min setengah X tambah C kan? C-nya kita cari. Berapa C-nya? C-nya ambil salah satu saja dari titik ini, titik yang ini, atas ini, atau titik yang sini. Kan ini penggalannya. Mana yang kita ambil? Yang lebih enak. Yang ada nolnya. Berarti, kan tadi sini ya, Y sama dengan min setengah X tambah C. Masukkan titik yang kita gunakan. 6, X-nya masuk ke sini, Y-nya ke sini, C-nya dapat ya. Berarti berapa? Min 3 nih kan, min setengah kali 6, min 3 tambah C sama dengan, berarti C-nya berapa? Positif 3 ya. Oke. Berarti yang kedua persamaan di sini adalah Y sama dengan min setengah X tambah 3. Clear ya? Atau kita tulis 3 dikurang setengah X, ya kan? Maka deskripsinya pertama dari interval 0 sampai 2 adalah X, dari 2 sampai 6 adalah min setengah X tambah 3 atau 3 dikurang setengah X. Jadi kalian tulisnya seperti ini deskripsinya. Nanti ditulis jadi begini. Dia X atau min setengah X tambah 3 karena periodenya 6 jadi tulis begini. Terus ya. Oke. Sekarang ini giliran kalian. Baiklah, siapa yang maju? Maju satu ya. Baiklah yang maju ya. Spidol banyak di luar nganggur spidol ya. Oke, maju satu orang. Tolong dikasih ya. Atau yang lainnya semua diisi. Silakan diisi. Apa deskripsinya? Ini periodenya berapa? 8 ya. Oke, kita cari efeknya dulu deh. Atau nggak usah maju, gampang ini. Kan apa? Oke, M-nya berapa? Ini titiknya berapa jadi? 8,5 kan? Berarti delta X-nya, delta Y-nya, iya. Ya gampang. C-nya berapa? Kayak tadi loh, ada lewat pangkal koret, berarti C-nya 0. Berarti M-nya delta Y per delta X, berarti 5/8X tambah 0. Berarti deskripsi analitiknya 5/8X saja. Ya, kasih interval. Ini tidak berlaku. Jangan langsung ditulis 5/8X tanpa ada domain yang kalian sebutkan. Kasih titik koma dan jelaskan domainnya berapa ini. Ya, artinya deskripsi ini adalah valid atau benar pada interval 0 sampai 8. Gitu ya. Valid pada interval 0 sampai 8. Jadi ditulis fx sama dengan berapa? Fx tambah 8. Periodik. Ya. Jelas ya? Oke. Latihan. 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5. Kayaknya break dulu. Kalian kerjakan ini ya. 5 ini. Silakan. Bapak pause dulu ini. 5-5-nya disiapkan dong. Nomor 1, interceptnya berapa? Tengok ini kan nampak langsung. Mungkin intercept titik potong tersebut berapa? Langsung pasti sama dengan mx tambah. Kalian tinggal cari m-nya. M berapa? Berapa ini panjang vertikal? Ya, horizontal 3 lah ya, 3. Berarti kalau gitu min 3/3 kan? 1. Negatif atau positif? Turun ya. Berarti M-nya min 1. Jadi Y sama dengan min X tambah 2. Kan gitu aja ya. Tapi ini dalam domain berapa? 0 sampai 3. Terus Y sebenarnya berapa yang itu? Ini mudah. Berapa? 1 domainnya 3 sampai 5. Ini kan 3 ke 5. Jadi kalau kita gambarkan deskripsinya ini. Min X tambah 2 dan satu lagi min 1 domainnya 0 3 ya. Periode berapa? 5. Kalau ini periodenya berapa dari sini? Kayaknya gini ya. Sampai sini kan? Karena dari sini kan kembali lagi ulang start lagi. Berarti periodenya 10. Kalau ini gampang banget ini. Berapa nih? Silakan. Tapi dia fx-nya 3 definisi. Pertama, kedua, dan 3. Pertama apa? Kan fungsi konstan. Berapa nih? 3. Yang kedua? 5. Yang ketiga? 0. Kan di sini 0. Berarti 3 dari 0 sampai 4. Terus 4 sampai 7. Dan terakhir 7, 10. Ini ya. T-nya 10. Ya. Periodenya 10. Ya kan? Itu aja. Nanti kita hitung bagaimana. Nanti kalau kita dekati dengan bentuk sinus, dia akan begini kalau mengalir. Nanti kalau kita sintesiskan, itu dia. Ya, kalau ini nanti gini. Nanti persamaannya dalam sinus dan kosinus dari Fourier. Ini dulu, deskripsinya dulu. Jelas ya? Baik. Ya, tengok lagi. Yang tadi, nih. Absennya dari sih. Di learning, di apa di satu mahasiswa, absen ya. Lanjut. Sekarang nih. Ya, ini kalau misi ya. Oke. Di terakhir apa? Ini ya gampang lah ini. Ini semua sama. Jadi fundamentalnya ini ya. Jadi kalian tengok persamaan analitiknya dengan mencari deskripsi matematik dari gelombang fundamentalnya. Yang pertama. Baik. Hal ini dianggap siapa aja ya. Ini juga. Dan nanti di dalam dari Fourier kita melibatkan integral. Jadi ingat lagi perhitungan dasar integral fungsi periodik.
Nah, jadi beberapa jenis integral nanti yang akan kita lihat ini muncul banyak pada perhitungan dari Fourier. Jadi diharapkan kalian bisa menguasainya. Ya, pertama, nih integral dx apa? Ya x. Integral dx adalah x pada interval dari min pi sampai pi. Ini berapa periodenya nih? 2 pi ya, 2 pi. Cos nx, integral cos apa? Integral cos nx dx adalah apa? Seper n sin nx. Ya, seper n atau dibagi n aja sama nih. Masukin batas-batasnya, ternyata jadi berapa? Nol. Jadi nol. N nggak nol ya tentunya. Integral cos nx dari min pi sampai pi adalah nol. Cos itu kan begini. Cosinus kan ini ya. Ini sampai apa? Lihat. Ini sampai pi di sini, ya kan? Terus kalau min pi nya kan sini. Ini fungsi apa? Ganjil genap. Ganjil genap ini. Karena kalau kita lihat, karena dia tumpang ini pada simetri terhadap sumbu sumbu y ya. Integralnya dari min pi sampai pi adalah nol ya. Yang ketiga, integral sin nx. Sin nx dikali apa? Integral sin kan min cos. Jadi min seper n cos nx. Masukin batas-batasnya. Nol ya. Ingat ya, cos negatif x sama dengan apa? Cos x. Ini fungsi genap. Ya kan? Fungsi genap. Berikutnya, apa itu? Rumus cos kuadrat. Cos kuadrat, gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan apa ya? Setengah ditambah setengah cos 2x. Nanti kalau dia cos kuadrat di sini A, B, C, berapapun di sini NX, maka ini jadi setengah ditambah setengah cos berapa? 2 NX. Ini dua kali jadi. Sini N, sini 2N. Atau ini setengahnya, ya kan? Setengah sudut ya. Nah, integralnya adalah pi. Ya, terusin aja. Kemudian integral sin kuadrat sama. Jadi kalau yang namanya cos kuadrat dari setengah tambah setengah cos 2x, sin kuadrat adalah setengah dikurang setengah cos 2x. Jadi sin kuadrat nx setengah dikurang ya setengah cos 2nx ya, seperti itu. Baik, cat ini apa jadi mouse ya. Nah, integralnya juga pi. Nih ya, setengah cos 2nx. Nah, integralnya dalam batas dari min pi sampai pi adalah 0, pi juga. Nah, iya, bagaimana nanti kalau di dalam metode ada fungsi cos dikali cos. Cos dikali cos gimana? Kalian gunakan identitas trigonometri. Kayak begini lah misalnya. Kalau M dan N-nya kita ganti misalnya cos 5x, cos 8x. Itu gimana? Nah, coba lihat di Wolfram Alpha. Ya, kita tengok di Wolfram. Untuk membuat identitas, ya, supaya kita mudah punya identitas. Oke, cos jadi cos 5x cos 5x dikali apa? Cos 8x.
Identitas yang banyak itu kadang-kadang nih, lihat nih gelombangnya begini nih. Nih, cos 5x, cos 8x. Eh, lebih nyaman kalian mengambil yang mana? Lihat, ini itu, ini grafiknya dari interval yang lebar, di interval yang lebih rapat. Ini bentuk lainnya. Tapi alternate formnya jangan yang ini. Tidak usah bentuk kompleks juga, tapi ambil yang mana? Jadi jadi karena identitas trigonometri itu banyak, ya kita pilih aja apa yang paling sederhana dan memudahkan. Lihat, nanti kalau kita punya seperti ini, nih, kan jadi gini, ya M tambah N berarti 5 tambah 8, 13. M kurang N, 5 kurang 8, min 3. Jadi kita pakai aja ini. Nih. Nah, ini kenapa? Harusnya kan min 3. 5 kurang 3. Karena cos min 3x sama dengan cos 3x. Jadi pengintegralannya akan jadi lebih mudah. Setengah. Ini kalau cos apa? Seperberapa? Sepertiga sin. Iya. Jadi setelah dikalikan kedua-duanya ya. Berarti kita kasih kurang. Terus ditambah 13. Ya. Jadi nggak usah bingung ya. Kita ada Wolfram untuk mengubah bentuknya menjadi identitas lain. Lain-lain cukup ya. Itu teknis integral saja. Dan ini summary ya. Ya. Oke. Seperti itu. Ini kita cukupkan dulu rekamannya pada bagian part yang pertama, yaitu mengantar fungsi periodik.